Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalan Putri Nayasi. Perkenalkan, nama saya Seneta Keisha Febriani. Saya Dinda Mahardika. Saya Argita Pramesti. Saya Salsabila Julia. Saya Luna Maila. Saya Nashwa Hanifah. Saya Fiza Syafika Zakira. Kami akan mempresentasikan tentang hari akhir. Hari akhir menurut Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu Kiamat Sugro dan Kiamat Kubro. Kiamat Sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal atau individu. Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati. Fitnah kubur, siksa, dan nikmat kubur. Yang kedua ada Kiamat Kubro. Kiamat Kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancurnya alam semesta secara total dan serentak. Adapun hari akhir menurut ilmu pengetahuan, yaitu menurut geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas menjadi dingin. Gas bagian luar mengeras menjadi batu dan bercampur lava. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang, sehingga bergeser dan putaran bumi semakin cepat seperti meteor. Yang kedua, menurut teori fisika, letak matahari adalah 149.597.870,7 km dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Energi matahari dipancarkan ke angkasa 5,7 dikali 1027 kalori sama dengan 5.853,9 kalori per menit. Pengertian dan makna dari iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, untuk pengertian hari akhir, menurut bahasa artinya hari penghabisan. Kalau menurut istilahnya, hari akhir adalah hari di mana mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Dengan demikian, makna dari iman kepada hari akhir itu memiliki ketetapan hati, memiliki kepercayaan, dan meyakinkan bahwa akan tiba satu masa hari akhir atau hari kiamat yang akan mengakhiri segala jenis kehidupan di dunia, baik bagi penduduk bumi maupun bagi penduduk langit, kecuali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beriman kepada hari akhir juga harus diikuti dengan beriman kepada kehidupan akhirat dan semua peristiwa yang terjadi dalamnya. Di antara peristiwa penting yang terjadi pada hari akhirat adalah kebangkitan manusia dari alam kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, perhitungan dan penimbangan, serta pembalasan amal manusia dan adanya jalan yang dilalui manusia atau disebut sirat untuk menuju ke arah surga atau neraka. Tahapan periode hari akhir yang pertama ada Yaumul Ba'ats, yaitu sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitnya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua ada Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar. Lalu yang ketiga ada Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Tahapan selanjutnya adalah Mizan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Lalu ada Yaumul Jasa, yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang diterima seorang sesuai dengan amalan selama ia hidup di dunia. Periode hari akhir yang pertama yaitu buku catatan. Buku catatan ini berisi tentang amal perbuatan kita selama di dunia yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Yang kedua asirat. Asirat ini jembatan yang terbentang menuju surga. Di bawahnya ada neraka. Mudah atau sulitnya dalam berjalan itu ditentukan oleh amal perbuatan kita selama di dunia. Itu yang ketiga, balasan perbuatan baik. Balasan perbuatan baik ini setelah kita ditimbang dan dihisab semua amal perbuatan kita selama di dunia, nanti balasannya tergantung amal perbuatan kita selama di dunia. Kalau amal perbuatan kita baik selama di dunia, kita bakal dikasih surga. Kalau perbuatan kita buruk selama di dunia, kita bakal di neraka.
Tanda hari akhir. Yang pertama, ada matahari terbit dari barat. Pada hari kiamat akan ada tanda-tanda bahwa matahari akan terbit dari barat dan terbenam di ufuk timur. Yang hal ini terjadi satu hari penuh yang terasa seperti satu malam panjang, seperti 3 malam secara normal. Yang kedua, ada keluarnya hewan melata yang dapat berbicara di tengah-tengah manusia. Di antara tanda-tanda kiamat besar yang lain yaitu munculnya makhluk aneh yang disebut dengan dabbah. Yang ketiga, turunnya Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam ialah Nabi dan Rasul Allah yang diutus kepada Bani Israel untuk mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Setelah mereka berpaling dan mengubah kitab Taurat sesuai kepentingan, hawa nafsu, dan keinginan mereka. Selanjutnya keluarnya Al-Masih dan Dajjal. Sesuai dengan namanya, bahwa Dajjal di hari akhir nanti akan menutup kebenaran kepada manusia untuk menjerumuskan ke dalam lembah kesalahan dan juga kezaliman. Kemunculan Imam Mahdi. Di hari akhir nanti akan ada seseorang laki-laki dari turunan Ahlul Batin yang Allah jadikan sebagai pembenar dan pembela Islam di saat manusia sudah tidak menghargai nilai-nilai dan hak-hak kemanusiaan yang ada di muka bumi. Yang terakhir, keluarnya Yajuj dan juga Majuj adalah 2 kelompok manusia yang hidup di zaman pemerintahan Zulkarnain. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada menyadari dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong. Yang ketiga selalu berusaha melakukan amal saleh dan menghindari perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, khususnya dengan agama Islam. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah seperti mawas diri, rendah hati, dan kepedulian pada sesama. Yang kelima, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah. Yang terakhir atau yang keenam, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Sekian dari saya, terima kasih. Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin. Yang kedua, tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang keempat, mempersiapkan diri dengan baik. Yang terakhir, menghindari dan menjauhkan diri dari niat-niat yang buruk. Di samping ini merupakan peta dakwah Rasulullah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.